Semenjak kehadiran ART baru di rumah, sikap suamiku berubah. Hal aneh juga kutemui saat pembantuku menyebut memiliki kekasih yang tak lain suami orang. Hingga akhirnya semua terbongkar. Ternyata orang yang dimaksud ART-ku adalah... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. ART yang kerja di rumahku awal datang tubuhnya kurus dan kulitnya agak hitam. Selang 6 bulan kemudian, sekarang tubuhnya berubah jadi montok dan kulitnya putih bersih. Dan yang membuatku terkejut adalah ia mampu membeli HP yang harganya mencapai 2 digit. Baru kerja 6 bulan loh, wajarkah jika aku curiga? Dia siapa, Ma? Tanya suamiku setelah pulang dari kantor. ART baru, Pak. Baru datang tadi siang, jawabku. Oh, balas suamiku singkat. Kemudian ia menaiki tangga dan masuk ke kamar kami. Sebenarnya aku ragu mau menerima dia, Pak. Tapi kata Bimona, dia butuh kerjaan karena orang tuanya sedang sakit. Adiknya masih sekolah dan butuh biaya, ujarku sambil membututi suami. Kenapa ragu? Tanyanya dengan kening berkerut. Takut kamu kepincut sama dia, godaku. Namun dari hatiku yang paling dalam memang itu yang aku takutkan. Aduh mah, anak kecil kurus dan kering kayak rapuh gitu, masa aku tertarik sih? Gak bakalan, balas suamiku tegas. Si Fitri dulu juga kurus dan kecil, Pak, tapi kamu juga sering menggodanya. Kalau dulu gak ketahuan aku juga bisa lanjut tuh ke... Dulu ya dulu mah, cuma iseng. Lagian itu sebelum kita menikah. Sekarang aku sudah setia, janji deh. Suamiku menyentil hidungku. Aku tersenyum lebar, semoga janjinya tidak pernah ia langgar. 6 bulan kemudian. Siti, kamu gemukan ya sekarang? Tanyaku pada ART yang dulu waktu datang ke rumahku masih sangat kurus. Tapi sekarang anak yang baru lulusan SMA itu sudah terlihat berisi. Apalagi bagian dadanya juga membesar. Bukan hanya perubahan tubuhnya yang makin berisi, kulitnya juga sekarang jadi putih bersih. Perubahannya sangat menonjol. Iya Bu, alhamdulillah saya betah di sini, jawabnya seraya menata sarapan pagi kami. Syukurlah kalau begitu, balasku. Beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki suamiku menuruni anak tangga. Mandinya sudah, Pak? Sudah, Mah, jawab Mas Diki, ia duduk di sampingku. Kok aku gak dicium? Aku protes, karena biasanya juga setelah Mas Diki turun ke bawah, ia akan mencium keningku lebih dulu, baru setelah itu duduk. Iya, aku lupa. Cup. Siti tiba-tiba batuk. Kenapa, Sit? Tanyaku heran. Gak apa-apa, Bu. Cuma kesedak, jawabnya. Aneh, padahal dia tidak sedang makan ataupun minum. Aku juga melihat hal ganjil padanya. Sesekali ia melirik ke arah suamiku. Mataku juga melihat Mas Diki, hal yang sama juga ia lakukan. Melirik Siti dan melirik ke arahku bergantian. HP kamu baru, Sit? Aku melihat HP Siti yang tergeletak di atas meja makan, HP yang sama dengan HP-ku. Iya Bu, jawab Siti lalu menyambar HP-nya secepat kilat, dia juga terlihat gelisah. Seorang ART bisa membeli ponsel semahal itu, bukan merendahkan, tapi aku tahu berapa gaji Siti. Setiap bulan dia memintaku untuk mengirim uang ke orang tuanya yang ada di desa. Dari gajinya yang 3 juta, ia memintaku untuk mengirim 2,5 juta pada orang tuanya. Sementara ia hanya memegang sisanya saja, yaitu 500.000. Siti baru kerja 6 bulan di rumahku. Apa iya dalam waktu 6 bulan itu ia bisa membeli HP seharga 2 digit? Rasanya tidak mungkin. Lalu siapa yang membelikannya? Mah, aku sudah selesai, ucap Mas Diki. Mengelap mulutnya menggunakan tisu setelah menghabiskan segelas air putih. Kemudian ia berdiri. Bu Sofia, boleh saya minta izin keluar? Siti menghampiri meja makan lagi. Mau kemana? Sahut Mas Diki, ia menatap Siti tajam. Mau keluar sebentar, ketemu teman Pak, jawab Siti. Anehnya, ia juga menatap suamiku dengan tajam. Kok rasanya tidak sopan? Gak boleh, ujar Mas Diki cepat. Di rumah saja, gak usah kemana-mana. Mah, kalau dia sampai keluar rumah, hubungi Papa. Tapi Pak, saya cuma mau ketemu sama Dibilang gak boleh ya gak boleh. Bisa nurut gak sih?
sentak Mas Diki. Kemudian Siti menghentak-hentakan kaki dan masuk ke dalam kamarnya. Loh, aku dibuat bengong oleh mereka berdua, seperti sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Harusnya Siti tahu posisinya di rumah ini. Tapi kenapa saat dilarang suamiku agar tidak pergi, ia malah terlihat marah? Apa memang ia ingin keluar karena hal penting? Kamu kenapa sih, Pak? Tanyaku heran. Dia cuma mau pergi ketemu teman loh. Masa kayak gitu aja gak boleh? Gak boleh, Mah. Di luar sana banyak laki-laki hidung belang. Kalau dia diapa-apain gimana? Kalau sampai hamil gimana? Siapa yang bakal tanggung jawab? Mas Diki terlihat emosi. Tapi kan dia itu memang sering keluar, Pak, ucapku. Mulai sekarang dia gak usah keluar-keluar rumah lagi, perintah Mas Diki. Loh, gimana sih? Terus yang belanja sayuran siapa? Yang belanja mingguan juga siapa? Kita aja, pokoknya dia di rumah aja, biar kita yang keluar. Aneh. Siti ada di rumah ini agar pekerjaanku lebih ringan. Terus kalau Siti tidak diizinkan keluar, percuma dong aku bayar dia. Tetap aja aku yang repot. Mah, tadi Mama bilang kalau Siti sering keluar ya. Biasanya dia kemana aja, Mah? Pesan dari Mas Diki yang kubaca. Baru juga dia berangkat ke kantor belum ada 1 jam. Tapi sekarang sudah kirim pesan. Apalagi yang ditanyakan tentang Siti? Ya ke pasar dan minimarket, Pak. Balasku, sering. Mas Diki ini apa-apaan sih? Ya jelas Siti sering ke pasar dan minimarket. Sudah 6 bulan kerja di sini, jadi ya sudah tidak bisa dihitung dengan jari lagi. Sering, Pak, belanja sayuran 2 hari sekali. Kalau ke minimarket seminggu sekali. Kenapa sih, Pak? Oh, sepertinya kamu peduli sekali sama dia. Bukan apa-apa, Ma. Dia itu cewek. Kita sudah menganggapnya seperti adik kan? Jangan sampai kita lalai mengawasinya. Menurutku Mas Diki berlebihan. Pesan terakhirnya juga tidak aku balas. Sengaja HP kuletakkan di meja sebelahku. Kepalaku mendadak terasa pening memikirkan suamiku yang tiba-tiba aneh. Sementara di dapur aku melihat Siti yang sedang senyum-senyum sembari melihat ke layar HP-nya yang baru. Kayaknya lagi seneng banget kamu, Sit. Ucapku membuat Siti terkejut. Kaget ya? Maaf deh. Ibu ngagetin aja, balas Siti seraya tersenyum canggung. Uangmu banyak, Sit, sampai bisa beli HP mahal seperti itu? Tanya aku menyelidik. Gak beli sendiri kok, Bu. Ini dibelikan sama pacar saya. Jawabnya sambil tersenyum dan memandangi HP barunya. Wow, baik banget pacarmu sampai belikan HP semahal itu. Pacarmu orang berada ya? Baku. Iya, Bu, dia kaya. Ya cuma kaya. Dia juga tampan dan sangat perhatian sama aku, Bu. Tapi sayangnya dia, ucap Siti terjeda, wajahnya terlihat sedih. Ya kenapa, Sit? Sayangnya dia suami orang, Bu. Kalau misal Bu Sofia jadi saya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Apa merebut laki-laki itu dari istrinya saja ya, Bu? Pertanyaan gila dari Siti membuatku panas. Berarti dia pelakor dong. Pelakor siapakah si Siti? Kenapa juga Diki terlihat kepanasan saat Siti izin akan keluar rumah? Kalau saya jadi kamu, ya saya tinggalin itu suami orang, Sit. Gak ada manfaatnya punya pacar tapi suami orang. Ucapku mulai berapi-api menjawabnya. Tentu manfaatnya banyak, Bu Sofia. Dia baik banget, perhatian dan selalu beliin aku ini dan itu. Siapa wanita yang gak senang kalau keinginannya selalu dituruti, Bu? Sepertinya otak Siti tinggal separoh. Bisa-bisanya dia bahagia di atas penderitaan istri sah dari kekasihnya. Lebih baik kamu tinggalin laki-laki itu, Sit. Dosa besar kamu, ucapku tegas. Tapi Siti malah tersenyum. Awalnya juga saya pengen ninggalin, Bu. Tapi pacar saya gak mau. Dia sudah bucin banget sama saya. Aku menggeleng mendengar jawaban Siti. Bukan, dia telepon, Bu. Paling juga baru sampai di tempatnya kerja. Dia itu kalau sampai kantor yang telepon saya. Mana pernah dia telepon istrinya. Dia memang sudah bucin aku sama saya, Bu. Siti tertawa bahagia. Setelah itu menjauh dariku karena menerima panggilan telepon. Nauzubillah min zalik. Semoga rumah tanggaku dijauhkan dari pelakor jahat seperti Siti. Dari kejauhan aku melihat Siti tertawa lepas dengan lawan bicaranya. Ia terlihat bahagia sekali. Aku jadi teringat pada Mas Diki dan ingin menghubunginya. Kurai HP-ku dan segera meneleponnya. Tapi sayang Mas Diki tidak menerima panggilanku. Keterangan pada layar ponselku hanya berdering saja. Mungkin Mas Diki sibuk dengan pekerjaannya.
Sekitar jam 4 sore, Siti pamit mau keluar rumah. Katanya ia ingin membeli sesuatu. Tanpa curiga, aku mengizinkannya pergi. Namun beberapa saat kemudian, aku teringat pada pesan Mas Diki. Katanya kalau Siti keluar rumah, aku harus memberitahunya. Halo Pah, sapaku setelah Mas Diki menerima panggilan teleponku. Iya Mah, ada apa? Papa lagi banyak kerjaan ini. Kirim pesan aja atau nanti kita bicara di rumah ya. Mas Diki mengakhiri panggilan telepon kami. Aku belum bilang apa-apa tapi sudah dimatikan. Jam 7 malam Mas Diki pulang, ia terlihat kelelahan. Karena tidak ada Siti, maka aku sendiri yang membuatkannya kopi. Ini kopinya diminum, Pah. Aku menyimpan secangkir kopi di atas meja. Loh kok kamu yang buat, Mah? Siti kemana? Heningku berkerut. Lagi-lagi Siti yang ditanyakan, membuatku geram. Kok diam? Siti kemana, Mah? Mas Diki terlihat panik. Siti keluar, Pah, dari jam 4 sore tadi. Sampai sekarang belum pulang, jawabku dengan cemberut. Kok Mama gak bilang? Kan Papa sudah pesan kalau Siti keluar, Mama kasih tahu Papa. Mas Diki berdiri dari duduknya dan terlihat marah besar. Lebay banget sih, Mas. Cuma perkara itu doang, kamu semarah ini? Aku sudah berusaha memberitahu kamu, Pak, pas tadi sore telepon. Tapi aku belum bilang apa-apa, telepon sudah kamu matikan. Aku sendiri juga kesal melihat sikap berlebihan Mas Diki pada Siti. Kalau begitu, Papa keluar dulu, Mah. Papa mau cari Siti. Takutnya dia pacaran di luaran sana. Pak, ngapain nyariin Siti? Gak usah, cegahku sembari menarik tangan Mas Diki. Papa harus nyariin dia, Mah. Kayak enakan pacaran dia. Mas Diki mengambil kunci mobil. Papa lebay banget deh. Siti itu cuma pembantu di rumah kita, Pak. Aku jadi curiga deh. Jangan-jangan Papa suka lagi sama Siti. Kuutarakan tentang perasaanku yang mengganjal atas sikap berlebihan Mas Diki. Ngapain Papa suka sama Siti? Mas Diki jadi salah tingkah dengan menggaruk-garuk rambutnya. Kalau memang gak suka, gak usah perhatian berlebihan seperti itu, Pak. Siti sudah besar, dia sudah hafal jalan pulang ke rumah kita. Mas Diki duduk kembali tapi kelihatannya terpaksa. Lagian dia memang sudah punya pacar, Pak. Pacarnya itu suami orang. Mungkin sekarang mereka sedang ketemuan. Ucapku memberitahu Mas Diki. Dia cerita kalau pacarnya suami orang. Wajah Mas Diki terlihat tegang. Iya, Pak. Jahat banget ya ternyata Siti. Kayak gak laku aja. Pacaran kok sama laki orang. Benar-benar gak punya hati. Apa dia gak kasihan sama istri sahnya ya? Dia juga perempuan loh. Harusnya sesama perempuan itu jangan menyakiti. Bisa jadi pacar Siti itu sudah bosan sama istrinya. Jawab Mas Diki pelan. Sudah gak cinta lagi gitu maksudnya? Ya bisa jadi seperti itu. Mas Diki mengambil napas panjang. Kemudian menyandarkan punggungnya pada sofa. Kalau sudah gak cinta, lebih baik pulangkan saja ke orang tuanya. Daripada dia nanti seperti itu, pasti sakit banget. Aku mengepalkan tanganku dengan erat. Kadang laki-laki itu gak punya nyali untuk mengakhiri pernikahannya. Jadi saat dia bosan dengan istrinya, lebih baik mendua diam-diam. Ucap Mas Diki seraya memejamkan mata. Aduh, Pak, laki-laki pengecut itu. Sahutku penuh emosi. Semoga aku dijauhkan dari suami yang seperti Mas Diki katakan. Aku jadi punya rencana untuk mencat Siti deh, Pak. Orang jahat kayak Siti gak seharusnya ada di rumah ini. Mas Diki membuka matanya lebar. Ngapain dipecat, Mah? Gak usah dipecat. Kasian dia kalau sampai kehilangan pekerjaannya. Lah, dia jahat, Pak. Siti bisa jahat sama istri orang. Tidak menutup kemungkinan dia bisa jahat seperti itu juga sama aku. Ucapku penuh penekanan. Kita gak usah campuri urusan dia sama pacarnya, Mah. Yang penting Mama punya ART yang rajin, orangnya bersihan dan juga masakannya enak. Masalah Siti pacaran sama suami orang itu urusan dia. Kita gak usah ikut campur. Mas Diki memegang kedua pundaku, bicara serius sembari menatap mataku. Tadi aja bilangnya mau jemput Siti karena keenakan pacaran lama-lama. Sekarang malah berubah. Gak jelas kamu, Pak. Aku meninggalkan Mas Diki yang masih berada di ruang santai di lantai bawah. Lebih baik aku istirahat. Hampir seharian aku membaca cerita di aplikasi novel online, membuat mataku lelah. Jam 12 malam aku terbangun dari tidurku. Tempat tidur di sebelahku. Kok kosong ya? Kemana Mas Diki? Aku membuka mata secara perlahan. Memang Mas Diki tidak ada di tempat tidur.
Apa dia masih di bawah? Apa dia ketiduran di sana? Aku memutuskan untuk mengeceknya. "Pak, kok masih di sini?" tanyaku saat melihat Mas Diki yang masih terjaga. "Masih belum ngantuk," jawabnya, tapi tidak menoleh ke arahku. Ia fokus pada layar HP-nya. "Ayo masuk kamar, Pak. Sudah jam 12 loh ini." Aku menarik lengannya. "Masuk duluan, nanti aku nyusul," jawabnya. "Gak mau, aku pengen tidur sambil dipeluk," rengekku manja. "Tanggung mah, kurang sedikit lagi," tolak Mas Diki. "Bisa ngejem di kamar, Pak. Aku pengen dipeluk." Aku menarik lengannya lebih kuat lagi. Iya, ayo." Mas Diki akhirnya menuruti permintaanku, meski dengan wajahnya yang murung. "Loh, Pak, lampu dapur masih nyala. Apa Siti belum pulang?" tanyaku. "Iya, belum pulang dia. Sepertinya sengaja." "Sengaja gimana maksudnya?" "Gak apa-apa, ayo masuk ke kamar." Jam 4:30 pagi aku terbangun lagi. Mas Diki sudah tidak ada di tempat tidur. Saat aku hendak keluar kamar, pintu sudah lebih dulu terbuka. Pintu itu seperti sengaja dibuka dengan pelan sekali agar tidak mengeluarkan suara. Si pembuka pintu juga terlihat mengendap-endap. "Loh, Pak, kamu dari mana?" tanyaku heran melihat suamiku yang bermandikan dengan keringat. Kaosnya yang berwarna putih ada di tangannya. Ia bertelanjang dada dengan memakai celana kolor yang panjangnya di atas lutut. Habis olahraga mah," jawabnya sambil mengusap wajah menggunakan kaos putih miliknya. "Olahraga jam segini, Pak? Gak salah." Aku dibuat melongo oleh jawabannya. "Ya, biar sehat. Kalau gitu Papa mau mandi dulu mah. Gak enak lengket," pamitnya kemudian masuk ke dalam kamar mandi. "Cepat ya, Pak. Habis itu kita sholat subuh berjamaah." Aku memperhatikannya sampai masuk ke dalam kamar mandi dan ia menutup pintunya. Tidak ada jawaban lagi dari mulut Mas Diki. Selesai sholat subuh berjamaah, aku memutuskan untuk turun, membantu Siti untuk menyiapkan sarapan. Tapi sesampainya di dapur, aku tidak melihat ada Siti di sana. Di mana dia? Tumben jam segini belum muncul di dapur. Siti, kamu sudah bangun belum?" Rek, pintu terbuka, muncul wajah basah Siti. "Iya, Bu, saya sudah bangun," jawabnya. "Kamu habis ngapain? Kok keringetan gitu?" tanyaku mulai curiga. Mas Diki tadi keringetan, sekarang Siti juga sama. "Habis nyari tikus, Bu. Tadi masuk kamar dan saya lari-larian mencarinya," jawab Siti. "Saya ke dapur ya, Bu. Mau masak untuk sarapan." Siti melewatiku sambil sedikit membungkuk. Aku memperhatikan tubuh Siti yang semakin hari semakin terlihat montok, membesar pada bagian pantat dan dadanya. Aku melihat sekeliling kamar Siti dan memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Apa benar tadi ada tikus masuk? Kemudian tanpa sengaja aku melihat ada bekas cairan pada spray tempat tidur Siti. Aku mendekat. Cairan apa itu? Dengan rasa jijik, aku terpaksa mendekatkan hidungku pada cairan tersebut agar bisa tahu cairan apa itu sebenarnya. Setelah menciumnya, aku jadi tahu jika cairan itu aromanya sama persis seperti cairan milik Mas Diki yang keluar setelah kita melakukan pertempuran. Lalu cairan siapa ini? Apa Mas Diki dan Siti telah... Wah, Sophia mulai curiga pada suami dan juga ART-nya. Siti! Teriakku memanggil si pemilik kamar. Tidak ada tanggapan dan aku berteriak lagi. Siti! "Iya, Bu, ada apa?" Siti berlari menuju kamarnya. "Jelaskan sama saya, ini maksudnya apa?" Tatapan tajam kulayangkan pada Siti. "Itu..." Siti memainkan ujung bajunya sambil menunduk. "Jawab!" teriakku. Saya minta maaf, Bu. Itu... Ada apa sih, Mah? Kenapa pagi-pagi sudah teriak-teriak? Mas Diki muncul dan ikut masuk ke kamar Siti. "Lihat itu, Pak. Di spray tempat tidur Siti ada bekas cairan," ucapku seraya menunjuk ke arah spray berwarna putih. Cairan? Cairan apa? Mas Diki terlihat mencari sesuatu yang aku maksud. Aku menahan tawaku. Pintar sekali aktingmu, Mas. "Menurutmu itu cairan apa?" "Gak usah berbelit lagi, Pak. Aku sudah mengira tentang hubungan terlarang kalian," ucapku menatap tajam ke arah Mas Diki dan Siti bergantian. "Maksudmu apa sih, Mah? Papa gak ngerti." Mas Diki masih saja meneruskan aktingnya. "Jawab, Siti. Cairan milik siapa itu?" Tentangku.
Apakah Siti berani menyebut nama suamiku? Kamu menuduhku, Mah? Nuduh aku ada main sama Siti? Aduh, Mah, ya gak mungkin lah, sahut Mas Diki membela diri. Di rumah ini cuma ada satu laki-laki. Jawab, Siti, perintahku tegas. Tapi itu bukan cairanku, Mah. Aku gak pernah ngelakuin apapun di kamar ini sama Siti. Kalau gak percaya tanya dia aja. Mas Diki menunjuk Siti. Dari tadi aku bertanya pada Siti, tapi Mas Diki selalu menyela ucapanku. Aku memperhatikan gerak-gerik Siti, sesekali ia memejamkan mata. Iya benar, Bu. Itu bukan cairan Pak Diki. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya telah lancang memasukkan laki-laki luar ke dalam kamar ini. Sampai kita melakukan hubungan terlarang. Ucap Siti masih menundukkan kepalanya. Sementara suamiku terlihat beberapa kali menggeleng. Keterlaluan sekali kamu, Siti. Aku mengangkat tanganku ingin menamparnya, tapi lebih dulu dicegah oleh Mas Diki. Gak usah pakai kekerasan, Mah. Kita bisa bicarakan dengan baik. Omel Mas Diki menceramahiku. Yang baik yang model gimana, Pak? Kelakuan rusak seperti itu, teriakku. Rasanya amarah ini sudah di ujung tanduk. Saya mohon maaf, Bu. Lebih baik saya keluar saja dari pekerjaan ini. Siti mulai menangis. Gak usah keluar, asal kamu gak mengulanginya lagi, sahut Mas Diki. Gak bisa, lebih baik memang dia keluar saja, ucapku tegas. Untuk apa mempekerjakan wanita seperti Siti? Berani-beraninya memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahku dan mereka melakukan zina. Tapi Mah, gak ada tapi-tapian, Pak. Siti sudah lancang. Kemasi barang-barangmu dan aku akan siapkan gaji terakhirmu. Aku mulai melangkah pergi. Aku menunggu di ruang tamu. Gaji terakhir Siti sudah siap di tanganku. Kalau dia sudah keluar dari kamarnya, aku tinggal memberikannya saja. Mah, pikirkan dulu keputusanmu. Kalau di rumah ini gak ada Siti, terus siapa yang akan mengurus rumah? Rayu Mas Diki. Dari tadi dia terus mengeluarkan jurusnya agar aku luluh. Tapi tidak, Mas. Siti tetap harus keluar dari rumah ini. Aku bisa jadi pembantu lain, Pak, yang lebih baik dari Siti, ucapku tegas. Tapi yang baru belum tentu seperti Siti, Mah. Maksudnya apa, Pak? Ya, maksudnya belum tentu orangnya bersihan, cekatan ngerjain ini itu, masakannya enak kayak Siti, iya kan? Pasti banyak yang seperti itu dan aku akan mendapatkannya. Aku berdiri rasanya lama sekali menunggu Siti. Papa gak setuju, Mah. Papa tetap ingin Siti ada di rumah ini. Mas Diki juga ikut berdiri. Terserah Papa. Pokoknya keputusan Mama sudah bulat. Siti tetap keluar. Mas Diki duduk kembali ke sofa. Sepertinya ia frustasi sekali. Sudah, Sit? Tanyaku setelah melihatnya keluar. Sudah, Bu. Mata Siti sembab. Mungkin lama di dalam kamar juga karena ia menangis. Ini gaji terakhirmu. Terima kasih atas jasa-jasamu selama ini. Aku menyodorkan amplop coklat padanya. Terima kasih, Bu. Siti mengusap air matanya. Aku sempat melihat ia melirik ke arah suamiku. Mohon doanya agar pernikahan saya lancar ya, Bu. Ujar Siti berusaha tersenyum. Kamu mau nikah? Mas Diki beranjak dari duduknya. Ia terlihat sangat terkejut. Iya, Pak, saya mau menikah, jawab Siti tersenyum. Sama suami orang yang kamu pacari itu, tebakku. Karena setahuku Siti hanya menjalin hubungan dengan suami orang seperti pengakuannya kemarin. Bukan, Bu, sama pacarku yang lain. Masih bujang, belum beristri, jawabnya. Aku melongo. Wah, Siti sepertinya pemain hebat. Bisa menjalin hubungan dengan dua laki-laki sekaligus. Dan bukan cuma aku, Mas Diki juga melongo mendengar pengakuan Siti. Pacarmu ada dua ya? Terus kamu milih nikah sama yang bujang? Tebakku lagi dan diiyakan oleh Siti dengan senyumannya. Iya, Bu, nikah sama yang pasti-pasti aja. Soalnya yang sudah beristri itu gak berani lepasin istrinya. 6 bulan pacaran aku cuma dikasih janji palsu. Padahal aku sudah menyerahkan keperawananku. Tapi dia tetap tidak berani mengakhiri pernikahannya dengan istrinya. Siti tersenyum sambil sesekali melirik Mas Diki. Sementara Mas Diki sendiri wajahnya terlihat tegang. Saya permisi, Bu. Saya izin pulang. Maaf kalau saya banyak salah sama Ibu. Pamit Siti sembari mencium punggung tanganku. Kemudian ia juga menghampiri Mas Diki. Pak, saya pamit. Tatapan Mas Diki pada Siti tidak bisa aku artikan. Aku anterin kamu pulang, ucap Mas Diki. Apa, Pak?
mau nganterin Siti pulang? Tanyaku sangat terkejut. Berani-beraninya Diki mau nganterin Siti pulang. Apa Sophia akan membiarkan suaminya? Apa, Pak? Mau nganterin Siti pulang? Tanyaku sangat terkejut. Iya, Mah, jawab Mas Diki. Ayo, aku anterin kamu pulang. Mas Diki berjalan lebih dulu, kemudian disusul oleh Siti di belakangnya. Wanita itu terlihat tersenyum saat melewatiku. Wah, balik gak? Kalau sampai kamu nganterin dia pulang, gak usah kembali lagi ke rumah ini. Ancamku dan langkah kaki Mas Diki langsung terhenti. Kenapa mengancamku seperti itu? Kamu curiga aku ada hubungan sama Siti? Tantang Mas Diki. Iya, jawabku tegas. Buktinya apa? Hanya karena mengira-ngira aja kan? Siti sendiri juga bilang kalau mau nikah. Terus di mana letak curigamu sama aku? Mas Diki terlihat mulai emosi. Aku diam, tidak bisa menjawab. Aku anterin dia sampai ke stasiun aja, ujar Mas Diki yang ternyata tetap ingin mengantarkan Siti. Aku gak izinin, Pak. Biar aja dia pulang sendiri, cegahku. Terserah kamu, sentak Mas Diki, namun ia memilih masuk ke dalam rumah. Siti mematung di halaman dan aku menghampirinya. Ada ongkos untuk pesan ojek online kan? Jadi gak perlu dianterin sama suamiku, ucapku. Aku bersiap menutup pagar sebagai kode jika Siti harus segera keluar dari rumahku. Tidak ada respon. Siti tetap diam saja. Kali ini ia menatapku penuh kebencian. Assalamualaikum, Via. Sapa Rosella yang baru turun dari mobil. Ia teman bayiku saat masih SMA. Waalaikumsalam. Sela, kamu apa kabar? Aku langsung berhambur memeluknya. Senang sekali melihat temanku datang berkunjung. Dan tiba-tiba saja Siti lari keluar dari halaman rumahku. Loh, Vi, itu kan Siti, ucap Sela menunjuk Siti yang sedang berlari menjauh. Kok kamu kenal, Sel? Tanyaku heran seraya melepaskan pelukan kami. Setahuku Siti dari desa dan pertama kali ke kota adalah kerja di rumahku. Dia yang pernah aku ceritain ke kamu, Vi, yang merusak hubunganku sama Mas Dimas, jawab Sela. Dia selingkuhan suamimu? Tanyaku ragu. Sela mengangguk. Satu lagi korban dari kejahatan Siti ternyata teman baikku sendiri. Masuk, Sel, kita ngobrol di dalam saja. Aku menutup pagar sembari mencari keberadaan Siti karena wanita itu sudah tidak terlihat lagi. Aku buatkan minuman dulu ya. Pamitku pada Rosella. Wanita cantik itu mengangguk dan tersenyum padaku. Mah, ada telepon dari ibu. Mas Diki menyusulku ke dapur dan memberikan HP-nya. Ibu, tanyaku. Mas Diki mengangguk dan kembali naik ke atas. Ia juga melihat Rosella tapi tidak menyapanya. Halo, Assalamualaikum, Bu. Sapaku ramah pada ibu mertuaku. Waalaikumsalam, Nak. Kamu sedang sibuk apa, Sofia? Kok telepon ibu gak diangkat? Ini lagi di dapur, Bu. Ada teman main mau buatkan minum. Maaf, tadi sempat keluar rumah jadi gak pegang HP sama sekali. Ada apa ya, Bu? Tanyaku serius, suara ibu mertuaku terdengar sedih. Berarti ada tamu ya kamu sekarang? Tadinya ibu mau minta kamu sama Diki kesini, Nak. Mumpung hari Minggu Diki libur, ada yang mau ibu sampaikan juga. Kalau ibu pengen kita kesana, gak apa-apa, nanti kita kesana, Bu. Mungkin agak sorean ya. Ibuku setuju dan kami mengakhiri panggilan telepon. Ibu mertuamu nyuruh kamu ke rumahnya, tebak Rosella yang sudah berpindah tempat di sampingku. Iya, Sel, tapi aku berangkatnya sorean aja. Sekarang waktuku buat kamu. Aku kangen banget loh sama kamu. Yuk, kita duduk di sana. Minuman sudah jadi. Aku membawa nampan berisi 2 cangkir minuman untukku dan Rosella. Kamu kok agak kurusan sekarang, Sel? Tanyaku sembari memperhatikannya dengan sedih. Tubuhnya yang dulu berisi kini terlihat kurus, namun masih tetap terlihat cantik. Iya, Vi, ngenes. Jawabnya seraya mengambil napas panjang. Karena suamimu? Iya, siapa lagi? Oh ya, cerita Siti tadi gimana? Benar dia selingkuhan suamimu? Aku juga ingin mengorek informasi tentang Siti dari orang lain. Mak, kamu belum siap-siap. Tiba-tiba Mas Diki menuruni tangga dan menghampiri kami. Siap-siap kemana? Keningku berkerut. Bukannya tadi ibu sudah bilang kalau kita disuruh ke sana? Mas Diki balik bertanya. Iya, Pak, ibu memang minta kita ke sana. Tapi pas aku bilang nanti agak sorean, ibu bilang gak apa-apa. Lagian masih ada Sela main, Pak. Jawabku memberi Mas Diki pengertian.
sudah siap begini dan kamu bilang nanti sore aja. Mas Diki terlihat marah. Aku menghampirinya seraya berbisik. Tapi sekarang masih ada Sela, Pak. Sorean aja ya kita kesananya. Aku mau kesana sekarang. Kalau kamu gak bisa ikut ya gak apa-apa. Aku kesana sendiri aja. Mas Diki mengambil HP-nya yang tadi kuletakkan di atas meja, kemudian lalu pergi. Vi, kalau kamu mau ke rumah ibu mertuamu sekarang gak apa-apa, aku pulang aja. Kita bisa ngobrol di lain waktu. Rosella mengambil tasnya lalu berjalan ke arahku. Aku jadi tidak enak pada Rosella. Jauh-jauh dia datang dan baru beberapa menit duduk di rumahku. Sekarang dia sudah harus pulang lagi. Aku sendiri juga belum mendapatkan jawaban darinya mengenai Siti. Di perjalanan tidak ada obrolan sama sekali. Aku dan Mas Diki sama-sama diam. Aku jengkel karena Rosella harus pulang karena suamiku yang tidak sabaran. Dan kenapa Mas Diki berdiam diri? Aku tidak tahu alasannya. Harusnya kamu tidak pecat Siti. Akhirnya Mas Diki mengeluarkan suara setelah kami sampai di halaman rumah ibu mertua. Dan apakah itu penyebabnya dia diam dari tadi? Masih tentang Siti lagi. Sepertinya ia belum terima karena Siti aku pecat. Mas Diki keluar dari mobil lebih dulu. Ia menutup pintu dengan kasar, membuatku tersentak. Kasar sekali. Kalian datang sekarang? Katanya nanti sore. Sapa ibu mertuaku yang duduk di kursi roda. Assalamualaikum, Bu. Aku mencium punggung tangan ibu mertua. Iya, Bu. Mas Diki ngajak sekarang aja katanya. Waalaikumsalam. Masuklah, Nak. Bimona sudah memasak makanan kesukaan kalian. Ajak ibu mertua dan aku mendorong kursi rodanya. Tiba di ruang makan, aku baru menyadari jika Mas Diki tidak ada. Apa dia belum masuk? Mana suamimu? Tanya ibu mertua yang ternyata juga menyadari ketidakhadiran suamiku. Mungkin masih di depan, Bu. Sebentar aku panggil dulu. Saat di halaman rumah, aku melihat Mas Diki sedang melakukan panggilan telepon. Entah dengan siapa, aku tidak tahu. Tapi yang jelas wajah Mas Diki terlihat riang. Beda saat ia bersamaku tadi. Sesekali ia juga terlihat tertawa. Siapa yang ditelepon Mas Diki? Ini di rumah ibumu, Mas. Jangan macam-macam. Atau aku akan laporkan semuanya pada ibu. Kamu lupa jika aku adalah menantu kesayangannya. Penasaran dengan reaksi ibu mertua Sophia ketika ia mengadu tentang Diki. Pak, dicariin ibu, panggilku. Mas Diki yang awalnya tertawa langsung berubah wajahnya ketika melihatku. Ia juga berdecak malas. Aku tetap berdiri di sebelahnya menunggunya sampai mau masuk ke dalam rumah. Iya, ini ada pengganggu yang datang. Matiin dulu ya, nanti aku telepon lagi. Mas Diki mengakhiri panggilan teleponnya. Apa yang dikatakannya barusan? Mengganggu. Aku dianggap pengganggu. Keterlaluan. Kamu teleponan sama siapa barusan? Tanya aku menyelidik. Bukannya menjawab, Mas Diki hanya melirik ke arahku sekilas. Kemudian ia masuk ke dalam rumah. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Oke Mas, mending aku cerita sama ibu kalau kamu mulai berubah. Keburukan tentang suami, aku lebih memilih untuk cerita ke orang tuanya sendiri daripada cerita ke keluargaku. Sophia, ayo duduk, kita makan bersama. Ibu mertua memanggilku. Iya Bu, aku duduk di sebelahnya. Ayo makan, ini rendang daging kesukaanmu dan Diki. Baru juga aku menyendokkan nasi ke piring, aku sudah merasa mual. Kenapa? Tanya ibu mertua. Gak tahu Bu, rasanya mual. Wah, tolong ambilkan minum. Pintaku pada Mas Diki, di depannya ada 2 gelas air putih. Mas Diki melihatku malas. Ia mengambil salah satu gelas yang ada di depannya, lalu memberikannya padaku. Namun air di dalamnya sampai tumpah karena Mas Diki meletakkannya dengan kasar. Aku menghela napas panjang. Mas Diki memperlihatkan ketidakpeduliannya kepadaku di depan ibu mertua. Selesai membasahi kerongkonganku, aku malah merasa semakin mual. Aku berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan muntahan yang rasanya pahit. Kamu sakit, Via? Tanya ibu mertua perhatian. Ia menyusulku padahal menggunakan kursi roda, sementara anaknya malah acuh padaku. Aku membersihkan mulutku menggunakan air, kemudian mengelapnya dengan tisu. Aku gak sakit Bu, cuma mual aja, jawabku, lalu mendorong kursi roda ibu mertua kembali ke meja makan. Jangan-jangan kamu hamil lagi Via, tebak ibu mertua. Aku mencerna ucapan ibu mertua, apa mungkin ya aku hamil? Aku memang sudah telat haid 2 minggu, tapi aku gak mau terlalu berharap.
Keguguran yang pernah aku alami beberapa bulan yang lalu masih membuatku trauma. Aku takut hamil lagi dan keguguran lagi. Itu sakit banget rasanya. Apa kamu sedang telat haid? Iya bu, telat 2 minggu, jawabku pelan. Mas Diki malah menatapku tajam. Beda ketika mendengar kehamilanku yang dulu. Ia terlihat senang sampai menangis terharu. Namun kali ini sepertinya ia tidak suka. Bisa jadi kamu hamil, sudah kamu tes. Kalau belum, kamu harus segera beli test pack. Ibu mertua nampak berbinar. Aku tahu ini adalah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh keluarga Mas Diki. Iya bu, nanti aku beli. Balasku pasrah, walaupun sebenarnya aku enggan melakukan tes, sungguh aku masih trauma. Kamu di rumah aja, biar nanti Diki yang beliin, perintah ibu mertua. Siap bu, selesai makan, aku langsung ke apotek untuk membeli test pack. Sahut Mas Diki penuh semangat. Ia juga menghabiskan makanannya secepat kilat, kemudian pamit berangkat membeli test pack. Sebenarnya ibu nyuruh kamu dan Diki ke sini karena ibu pengen cerita, Via, ucap ibu mertua. Saat ini kami sedang berada di kamarnya. Ibu duduk dan bersandar pada kepala tempat tidur dan aku duduk di sampingnya. Cerita apa bu? Tanyaku seraya mengelus punggung tangan ibu. Ini tentang Dini. Jawab ibu terlihat sedih, bahkan mata ibu mulai berkaca-kaca. Dini adalah adik kandung Mas Diki. Ibu mertuaku punya 2 anak, sama seperti ibuku juga. Anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan. Kenapa dengan Dini bu? Perasaanku mulai tidak enak. Ibu sampai menangis, berarti terjadi hal buruk pada adik Mas Diki tersebut. Ibu mengambil napas panjang, kemudian mulai bercerita. Suami Dini selingkuh, Vi. Sudah ada beberapa bulan katanya. Aku menutup mulutku. Dini kurang apa coba? Di mataku dia wanita yang sempurna. Sudah cantik, sabar, selalu nurut sama suaminya. Disuruh suaminya keluar kerja nurut, gak boleh keluar rumah juga nurut. Pintar masak, telaten ngurus rumah sendiri, tapi masih tega Fatir mengkhianatinya. Semalam Dini kesini, katanya mau tinggal di rumah ibu aja. Dia nangis-nangis bilang gak kuat menjalani rumah tangganya. Ibu menyeka air matanya, aku yang merasa iba memeluk ibu. Dini yang sabar aja sampai bilang gak kuat sama rumah tangganya. Berarti Fatir sudah sangat keterlaluan. Kemarin mereka bertengkar hebat di sini. Fatir melarang Dini pulang ke sini. Dia menarik tangan Dini dan membawanya pulang, sangat kasar. Ibu semakin sesenggukan. Ternyata Fatir telah berubah. Ia yang biasa bersikap lemah lembut pada Dini sekarang berubah menjadi kasar. Bahkan berani menunjukkannya di depan ibu mertuanya. Ibu mana yang gak sedih? Kau tahu anaknya diselingkuhi. Apalagi Dini itu sudah sangat nurut sama Fatir. Tapi apa balasan Fatir padanya? Aku mengelap air mata ibu menggunakan tangan kosongku. Rasanya ikut sakit saat melihat ibu menangis. Kuurungkan niatku untuk menceritakan tentang Mas Diki. Hanya akan menambah beban luka bagi ibunya. Sementara waktu ini, aku harus bisa bersabar menghadapi perubahan sikap Mas Diki. Kata Dini, selingkuhan suaminya itu masih single, Via. Dini juga bilang Fatir mulai berubah setelah pulang dari rumahmu. Sudah jam 9 malam, Mas Diki yang pamit beli test pack dari pagi sampai sekarang belum juga kembali. Nomornya juga tidak bisa dihubungi. Aku mengambil HP dan memutuskan untuk berkirim pesan padanya. Berharap saja terkirim dan Mas Diki membaca pesanku. Pah, beli test pack di Jepang. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam kok gak pulang? Ting. Sebuah pesan balasan dari nomor Mas Diki masuk. Berarti nomornya sudah aktif. Hahaha, nungguin ya. Kasian deh lo. Aku mengerutkan keningku. Balasan dari Mas Diki aneh. Gak nyambung sama sekali. Cepat pulang, Pah. Ibu nanyain kamu terus. Aku berkirim pesan lagi padanya. Suamimu belum kembali juga, Vi. Ibu mertua yang tidur di sampingku membuka mata. Belum, Bu. Jawabku seraya meletakkan HP, kemudian mengelus tangan ibu yang terlihat banyak sekali uratnya. Wanita parubaya itu mengambil napas panjang. Tentu ia kepikiran di mana anaknya sekarang berada. Aku nginep di sini aja ya, Bu. Mungkin Mas Diki lagi main ke rumah temannya. Ujarku mencoba mengalihkan perhatian ibu. Aku takut ibu semakin banyak pikiran akan mempengaruhi kesehatannya. Kamu memang istri yang sangat pengertian. Bukan cuma pengertian sama suamimu, tapi sama ibunya juga. Terima kasih ya nak telah menyayangi Diki dan ibu. Ucapnya sendu. Aku sendiri jadi melo mendengar penuturan ibu.
Kupeluk ibu dengan sayang dan kami ketiduran bersama. Pagi harinya aku mengecek ke seluruh kamar yang ada di rumah ibu mertuaku. Tak kutemukan sosok Mas Diki. Berarti sampai sekarang dia belum pulang juga. Aku mencoba menghubungi nomornya lagi dan ternyata gak aktif lagi. Pesanku tidak terkirim, panggilanku juga tidak tersambung. Ya Allah Mas, di mana kamu sekarang? Bu, Siti bekerja baik di rumah ibu. Tanya Bimona saat aku duduk di dapur setelah mengambil segelas air putih. Kenapa tanya gitu Bi? Aku bertanya balik. Bimona adalah orang yang merekomendasikan Siti padaku saat aku butuh ART. Setelah ART-ku sebelumnya pamit keluar karena akan merawat menantunya yang baru selesai melahirkan. Gak apa-apa Bu, saya cuma tanya aja. Soalnya Siti gak bisa masak, gak bisa ngurus rumah. Dia cuma janji setelah keterima kerja di tempat ibu akan belajar mengurus rumah dengan benar. Apa? Siti gak bisa masak? Kok aneh? Selama ini masakannya selalu enak. Kerjaan rumah juga rapi dan beres pada waktunya. Rasanya kok aku janggal dengan ucapan Bimona. Ibu pernah dimasakin sama Siti? Tanya Bimona lagi. Aku menghabiskan segelas air terlebih dahulu sebelum menjawab Bimona. Pernah, jawabku. Sudah pintar masak dia Bu. Masakannya enak. Tiba-tiba aku merasa mual. Aku berlari ke kamar mandi dan air yang baru saja ku teguk kini ku keluarkan lagi. Ibu mau lagi? Bimona menghampiriku ke dalam kamar mandi dan mengurut leherku bagian belakang. Aku mengangguk. Setelah membersihkan mulut, aku keluar dari kamar mandi. Bi, boleh minta tolong buatkan teh manis, pintaku. Tubuh ini dituntun oleh Bimona karena terasa lemas. Kemudian ia membantuku duduk kembali. Iya Bu, sebentar saya buatkan, balas Bimona. Agak manis ya Bi, aku mual banget, pintaku lagi. Siap Bu. Kuelus perutku yang masih terasa tidak nyaman. Apa aku beneran hamil ya? Karena rasa mualnya sama seperti yang pernah aku rasakan saat hamil yang pertama dulu. Ting. Pesan dari Rosella masuk, aku segera membacanya. Vi, aku hamil. Sebuah foto tespek bergaris 2 juga dikirimkan oleh Rosella setelah pesannya ku baca. Tapi kenapa empotnya sedih? Wah, selamat ya. Semoga kehamilan keduamu ini sehat-sehat terus, lancar sampai lahiran nanti, balasku. Entah aku harus senang atau sedih dengan kehamilan keduaku ini. Aku jadi merinding membaca pesan Rosella yang berikutnya. Ini adalah kehamilannya yang kedua. Dulu dia pernah hamil dan mengalami keguguran saat suaminya ketahuan selingkuh. Streslah penyebab utamanya. Harus bahagia, ini rezeki besar yang Allah kasih buat kamu. Aku mencoba menyemangati temanku, padahal aku sendiri juga galau misal hamil lagi. Bukan hanya karena rasa trauma yang masih ada, tapi juga karena perubahan sikap Mas Diki. Mbak Via main kesini, suara Dini membuatku menoleh ke arahnya. Ah, Dini, Mbak kangen sama kamu. Aku merentangkan tangan dan Dini langsung memelukku. Sama Mbak, aku juga kangen banget sama Mbak Via, ucapnya dengan suara yang bergetar. Aku sudah dengar dari ibu, kamu yang sabar ya. Aku mengelus punggungnya untuk menguatkan. Rasanya sabarku sudah habis Mbak, ucap Dini seraya melepaskan pelukan kami. Ia menghapus air matanya yang sempat membasahi pipi. Aku menatapnya sedih, tanpa terasa air mataku juga mendesak untuk keluar. Pembantu Mbak Via itu benar-benar liar Mbak. Dia terang-terangan menggoda Mas Fatir di depanku, bahkan menyuruh Mas Fatir untuk menceraikanku. Aku melongo mendengar pernyataan Dini. Apa yang dimaksud itu Siti? Nah kan, terbukti jika Siti adalah selingkuhan Fatir, iparnya Sofia. Yang kamu maksud itu Siti? Tanyaku dengan tubuh yang gemetar. Iya Mbak, siapa lagi? Dia wanita murahan yang ingin merusak rumah tanggaku. Ya Allah, aku tidak menyangka jika orang yang merusak rumah tangga iparku adalah orang yang aku kenal. Bahkan ART di rumahku. Kok mereka bisa saling kenal? Tanyaku ingin tahu lebih dalam. Semua berawal dari Mbak Via yang mengundangku ke rumah Mbak sekitar 6 bulan yang lalu. Saat itu aku sempat melihat Mas Fatir di dapur dengan Siti. Tapi aku gak curiga Mbak. Dan setelah pulang dari sana, sikap Mas Fatir mulai berubah. Sering marah, bentak-bentak aku, sering banting-banting barang dan pulang dini hari. Jawab Dini menjelaskan, air matanya semakin banjir keluar. Aku mengusap punggungnya yang berdiri di sampingku. Duduk dulu ya, kamu minum dulu. Mas Fatir habis uang banyak sama dia Mbak, sambung Dini setelah duduk di sampingku.
Wimona menghampiri kami dan meletakkan teh yang tadi aku minta. Ia terlihat sedang mendengarkan obrolanku dengan Dini. "Bi, tolong duduk di sini dulu," pintaku. Wimona menurut dan duduk di seberang tempat dudukku. "Apa Bibi tahu tentang kelakuan Siti yang sebenarnya?" tanyaku menyelidik. Kuperhatikan gerak-gerik Wimona, sepertinya ia takut saat ku interogasi. "Jawab aja, Bi," ucapku tegas. Kelakuan yang bagaimana ya, Bu?" Wimona menatapku takut. "Yang suka sama suami orang?" jawabku cepat. "Apa Bibi tahu tentang itu?" Kalau masalah itu saya nggak tahu, Bu. Tapi yang saya dengar di desa itu si Siti suka pacaran sama laki-laki yang kaya. Kalau nggak kaya dia nggak mau, Bu, jawab Wimona sambil menunduk. "Wimona kenal sama Siti, Mbak?" tanya Dini padaku. "Kenal, Din. Wimona yang menawarkan jasa Siti padaku," jawabku. Wimona semakin menunduk dalam dan aku minta tolong padanya agar memberi alamat rumah Siti yang ada di desa. Karena geram, akhirnya aku mengirim pesan pada Siti. Kebetulan aku masih menyimpan nomornya. "Kamu bisa menguasai Fatir saat ini, tapi ingat, karma akan datang padamu, Siti." "Hahaha, bukan cuma Mas Fatir yang bisa aku kuasai, Bu Sophia yang terhormat. Ada suami orang lain yang juga ada dalam dekapanku saat ini." Pesan balasan Siti membuatku semakin emosi. Berarti ada laki-laki lain selain Fatir yang menjadi mangsanya kali ini. Benar kata Dini, Siti adalah wanita liar. Sesama wanita dia bisa berbuat sejahat itu. Hingga keesokan harinya, Mas Diki tetap tidak ada kabar, nomornya tetap tidak bisa dihubungi. Hal itu membuat ibu mertua sakit karena memikirkannya. Aku dan Dini sedih karena ibu terus menangis. Tepat di hari ini juga aku memberanikan diri untuk melakukan tes karena sempat tertunda. Dan hasilnya positif, aku hamil lagi. "Mbak, ini tes pack punya Mbak Via." Dia muncul dari kamar mandi yang ada di dalam kamar ibu sembari membawa tes pack milikku yang masih tertinggal. Sebenarnya aku sengaja belum menceritakan hal itu pada orang lain. "Tes pack apa, Din?" sahut ibu. "Tes pack yang ada di kamar mandi, Ibu. Ini milik Mbak Via kan?" Mata Dini berbinar. Aku masih diam belum menjawab. "Keterangannya apa, Din?" tanya ibu lagi. "2 garis, Bu, yang artinya positif," jawab Dini bahagia. "Ya Allah, kamu hamil, Nak." Ibu merespon dengan tangisan bahagia. Padahal aku belum mengiyakan jika tes pack tersebut milikku. Namun mereka berdua sangat yakin karena mereka memang menginginkan aku hamil lagi. "Via, semoga kamu bisa sabar menghadapi suamimu ya. Ibu gak pengen ada kata pisah antara kalian berdua. Ibu sayang sama kamu." Pesan ibu membuat air mataku luruh juga. Sikap Mas Diki yang aku tutupi dari ibunya sendiri, malah ia sendiri yang menunjukkan jika sudah tidak peduli lagi denganku. 2 hari tanpa kabar membuat ibu mertuaku yakin jika Mas Diki telah berubah. "Semoga dengan kehamilanmu ini bisa membuat Diki luluh dan bisa bersikap baik lagi sama kamu," ujar ibu mengutarakan harapannya. Aku hanya bisa diam saja. Banyak sekali nasihat yang ibu berikan agar aku menjaga kehamilan keduaku ini. Terutama ibu mengingatkanku agar tidak terlalu stres. Namun bagaimana tidak stres jika suami sudah berubah sikap? "Bu, saya pamit pulang dulu ya. Siapa tahu Mas Diki sudah ada di rumah." Pamitku. Entah mengapa perasaanku mengatakan jika Mas Diki pulang ke rumah. "Iya gak apa-apa, biar ditemenin adikmu ya," saran ibu dan aku mengiyakan karena Dini juga menawarkan diri. Sesampainya di halaman rumah terlihat mobil Mas Diki terparkir di sana. Benar dugaanku jika Mas Diki pulang ke rumah. "Masuk, Din," ajakku setelah membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. "Berarti Mas Diki pulang ke rumah ya, Mbak?" tanya Dini yang mengikuti langkah kakiku masuk ke dalam rumah. Sepertinya ucapanku terjeda ketika indera pendengaranku menangkap sebuah suara desahan dari lantai atas. Dengar suara 2 orang yang saling bersahutan. Aku mempercepat langkahku menaiki tangga dan ketika hampir sampai di depan kamar pribadiku, suara itu menghilang dan terdengar pintu kamar yang dikunci dari dalam. Aku menggebrak pintu dengan penuh emosi. "Ah, kamu sama siapa di dalam?" Aku langsung memanggil Mas Diki karena yakin jika salah satu suara yang tadi ku dengar adalah suara suamiku. "Ah, buka pintunya." Dini ikut menggebrak pintu. "Buka, Pak." "Apa sih, Mah?" Muncul wajah Mas Diki yang penuh dengan keringat. Ia memakai celana kolor panjang di atas lutut dengan kaos berwarna hitam yang posisinya terbalik. Aku mendorong tubuhnya masuk ke dalam. "Sama siapa kamu di dalam?"
Sama siapa? Gak ada siapa-siapa di dalam, jawab Mas Diki sembari terus mengikuti langkah kakiku. Jangan bohong, aku dengar suara seorang wanita, bentakku. Aku mengecek kamar mandi, mengintip bawah ranjangku dan juga membuka pintu lemari satu persatu. Mas Diki berusaha mencegahku. Apa-apaan sih, Mah? Nyariin apa? Aku di rumah ini cuma Pintu lemari terakhir kubuka dan ada Siti yang sedang bersembunyi di dalamnya. Siti! Teriak Nini kencang. Adik iparku itu menarik Siti yang belum memakai busana dan hanya menutup tubuhnya, menggunakan selimut saja agar keluar dari lemari. Ah! Siti teriak kesakitan. Pelakonnya ketahuan ya. Enaknya dicincang atau di blender ya. Tunggu part berikutnya ya.